Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini, Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi pembulatan bilangan dan menaksir hasil operasi hitung. Mata pelajaran matematika untuk kelas 4 ya. Oke, Pak Guru minta anak-anak menyimak materi ini sampai selesai agar anak-anak paham akan materi ini. Yuk langsung kita mulai pembelajarannya. Yang pertama kita akan belajar tentang pembulatan bilangan. Pembulatan ke satuan terdekat. Jika angka di belakang tanda koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka di belakang tanda koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh, di sini ada angka 4,3. Kita lihat di belakang koma ini angkanya 3. 3 itu di bawah 5 atau kurang dari 5. Maka itu dibulatkan menjadi 4. 4,3 karena di belakang koma kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau tetap 4. Kemudian contoh kedua, di sini ada angka 23,6. Kita lihat angka di belakang koma 6. 6 itu di atas 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi 23 tambah 1 jadi 24. Itu ya. Itu untuk pembulatan ke satuan terdekat. Intinya kalau kurang dari 5 angkanya tetap, kalau kurang lebih dari 5 angkanya ditambah 1. Kemudian pembulatan ke puluhan terdekat. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh, di sini ada angka 43. Kita lihat angka satuannya. Yang dimaksud angka satuan itu yang ini. 4 ini adalah angka puluhan. Angka satuannya 3, kurang dari 5. Maka dibulatkan ke puluhan terdekat, yaitu 40. Kemudian ada contoh kedua, angkanya 66. Satuannya 6, lebih dari 5. Berarti dibulatkan ke puluhan terdekatnya, berarti ke atas, yaitu jadi 70. Bukan ke 60. Karena di atasnya 60 ada puluhan 70. Seperti itu. Kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Jika angka puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Contoh, di sini Pak Guru punya angka 520. Nah, kita lihat angka puluhannya di sini 20. 20 itu kurang dari 50, maka apabila angka 520 ini dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Contoh yang kedua, Pak Guru punya angka 795. Kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya 95. 95 itu nilainya lebih dari 50. Maka angka 795 ini dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 800. Paham? Oke, lanjut. Pembulatan ke ribuan terdekat. Jika angka ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 500, maka dibulatkan ke atas. Contoh, di sini ada angka 2489. Kita lihat angka ratusannya. Nih, angka ratusan itu 4, 8, dan 9. Ini angka ratusan 489. Karena 489 itu kurang dari 500, maka pembulatan ke ribuan terdekatnya adalah ke 2000. Jadi 2489 itu bila dibulatkan ya jadi 2000.
Kemudian contoh yang kedua ada angka 3560. Angka ratusannya 560. 560 itu nilainya lebih dari 500. Maka dibulatkan ke ribuan terdekatnya menjadi 4000. Mudah ya? Lanjut. Pembulatan pecahan biasa. Jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut dihilangkan atau dibulatkan menjadi angka 0. Contoh, Pak Guru ada angka 2/5. Pembilang kurang dari setengah penyebutnya. Pembilangnya 2, penyebutnya 5. Setengah dari 5 itu adalah berapa? 2,5. Lah, berarti pembilangnya ini kurang dari setengahnya, setengah dari penyebut. Maka pecahan ini dibulatkan menjadi 0. 0, nilainya tidak ada atau dihilangkan pecahannya. Kemudian yang kedua, Pak Guru punya angka 3/8. Nah, kita lihat. Penyebutnya 8. Setengah dari 8 itu adalah 4. Sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya di sini 3. 3 itu kurang dari 4. Berarti 3/8 dibulatkan menjadi 0 juga. Karena pembilangnya kurang dari setengah penyebut. Setengah dari penyebutnya itu 4. 3 kurang dari 4. Paham? Lanjut. Pembulatan pecahan biasa untuk yang kedua. Jika pecahan memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas menjadi satuan. Nih, contoh. Di sini ada angka 3/4. Penyebutnya 4. Setengah dari 4 itu 2. Nah, 2 ini lebih kecil dari 3 atau pembilangnya 3 ini lebih besar dari 2. Jadi, pecahan 3/4 dibulatkan menjadi angka 1. Contoh yang kedua, 4/8. Penyebutnya 8. Setengah dari 8 itu adalah 4. Dan kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 4. Ternyata pembilangnya ini sama dengan setengah dari penyebutnya. Jadi pecahan 4/8 ini dibulatkan ke atas, yaitu menjadi angka 1. Paham? Lanjut. Pembulatan pecahan desimal. Jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, angka tersebut dihilangkan. Contoh. Nih, Pak Guru punya angka 2,4231. Dibulatkan sampai 3 tempat desimal. Hasilnya adalah 2,423. Jadi kita bulatkan sampai yang belakang koma ada 3 angka. Awalnya 4 angka, dibulatkan jadi 3 angka. Karena angka yang paling belakang ini adalah 1 dan 1 itu kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Jadi di pembulatannya tidak muncul angka 1. Tinggal 4, 2, 3. Kemudian 2,423 dibulatkan menjadi 2 tempat desimal. Berarti kita hanya membutuhkan 2 angka di belakang koma. Nah, angka yang terakhir ini angka 3. Angka 3 akan kita bulatkan. Karena kurang dari 5 berarti angka 3 dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 2,42. Contoh lagi, 2,42 dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Berarti di belakang koma cuma ada 1 angka. Berarti angka 2 ini kita bulatkan. Karena 2 itu kurang dari 5, maka angka 2 dihilangkan. Jadi hasil dari pembulatan 2,42 adalah 2,4. Lanjut ke pembulatan pecahan desimal yang kedua. Jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, angka di depannya ditambah 1. Contoh, Pak Guru ada angka
4,4758 dibulatkan sampai 3 tempat desimal. Hasilnya adalah nih 3 tempat desimal, berarti di belakang koma hanya ada 3 angka. Berarti angka 8 ini yang akan kita bulatkan. Dilihat angka 8 itu lebih dari 5. Berarti angka di depannya ditambah 1, angka di depannya berapa? 5 tambah 1. 5 tambah 1. Jadi hasilnya 4,47. Awalnya 5 baca 6 karena pembulatannya tadi. Lanjut. Contoh berikutnya, ada angka 4,475 dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Berarti kita hanya membutuhkan 2 angka di belakang koma. Kemudian dilihat angka yang paling terakhir ini 5. 5 itu sama dengan ini tadi, lebih dari atau sama dengan 5. Berarti angka di depannya ditambah 1. 7 tambah 1 jadi 8. Nih. Jadi hasil pembulatan 4,475 ke 2 tempat desimal adalah 4,48. Contoh lagi, ada angka 4,48 dibulatkan sampai 1 tempat desimal, berarti hanya membutuhkan 1 angka di belakang koma. Kita lihat angka yang paling belakang 8. 8 itu lebih dari 5. Berarti angka yang di depannya yaitu angka 4 ini ditambah 1, hasilnya jadi 5. Jadi pembulatan 4,48, pembulatan sampai 1 tempat desimal itu adalah 4,5. Paham? Nah, selanjutnya adalah menaksir hasil operasi hitung. Menaksir itu dalam artian bahasa kita sehari-hari adalah kira-kira. Jadi kita tidak menghitung angka asli atau angka pasti, kita hanya membuat perkiraan saja menggunakan penaksiran. Yang pertama, taksiran atas. Taksiran atas atau taksiran tinggi dilakukan dengan cara membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contoh, nih, taksirlah hasil penjumlahan dari 4,3 ditambah 8,6. Kita taksir satu persatu angkanya, mulai dari 4,3. 4,3 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Ingat, ini taksiran atas, jadi pembulatannya ke atas semua. Kita tidak berpedoman pada aturan pembulatan. Jadi langsung kita bulatkan ke atas. Meskipun angka di belakang koma ini kurang dari 5, itu tetap dibulatkan ke atas. Jadi 4, atasnya 4 ada 5, jadi dibulatkan menjadi 5. 8,6 dibulatkan ke atas menjadi 9. Awalnya 8, kita tambah 1 jadi 9. Tinggal jadi 4,3 ditambah 8,6. Nah, ini tanda seperti ini dibacanya kira-kira atau tanda perkiraan. 4,3 ditambah 8,6 itu kira-kira 5 ditambah 9, hasilnya 14. Jadi tanda seperti ini, gelombang 2 ini dibaca kira-kira, perkiraan berarti. Artinya adalah operasi tersebut dihitung berdasarkan perkiraan, bukan angka asli. Contoh kedua, taksirlah hasil perkalian dari 1/4 dikali 1/2. Kita taksir satu persatu. 1/4 menjadi pecahan desimal yaitu 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 1, atau langsung saja tanpa kita ubah ke desimal bisa. Kita lihat penyebutnya di sini 4. 4 itu setengahnya 2. Setengah dari 4 itu 2. Kita lihat pembilangnya 1. 1 itu lebih kecil dari 2, berarti pembulatannya ke bawah. Kalau kita menggunakan aturan pembulatan. Nah, sekali lagi di sini adalah taksiran atas, jadi semua dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian 1/2 kita bulatkan menjadi 2. Ya, jadi dibulatkan ke atas semua. Jadi
1/4 kali 1/2 kira-kira itu sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu taksiran atas, berarti kita pembulatannya selalu ke atas, tidak berpedoman pada aturan pembulatan. Berikutnya taksiran bawah. Taksiran bawah atau taksiran rendah dilakukan dengan cara membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contoh, taksirlah hasil dari 20,7 dikurangi 12,5. 20,7 kalau kita pakai aturan pembulatan ini karena 7 itu harusnya dibulatkan ke atas, tapi karena taksiran bawah harus kita bulatkan ke bawah, jadi 20,7 dibulatkan jadi 20. 12,5 dibulatkan menjadi 12 karena pembulatan ke bawah. Jadi 20,7 ditambah 12,5 itu kira-kira sama dengan 20 ditambah 12 sama dengan 8. Itu perkiraan. Contoh yang kedua, taksirlah hasil 10 1/5 dibagi 2 3/4. 10 1/5 itu kita bulatkan ke bawah, jadi pecahannya anggap saja nggak ada. Jadi tinggal 10, itu cara mudahnya, cara tepatnya. Atau anak-anak bisa mengubah ke bentuk desimal dulu, yaitu 10 1/5 itu sama dengan 10,2. Baru kita bulatkan ke bawah menjadi 10. Kemudian pecahan 2 3/4 kita bulatkan ke bawah atau taksir ke bawah, berarti anggap saja pecahannya tidak ada. Ini anggap saja nggak ada. Jadi tinggal 2 pembulatannya, atau bisa diubah menjadi desimal seperti ini, 2,75 dibulatkan ke bawah jadi 2. Jadi lebih enak kalau ada penaksiran atas atau bawah itu langsung dicoret aja. Kalau ada penaksiran bawah dicoret, dari pecahannya dianggap tidak ada, tinggal angka asli 2. Jadi 10 1/5 dibagi 2 3/4 itu kira-kira sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu taksiran bawah. Berikutnya taksiran terbaik. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan. Nah, tadi kalau dia taksiran atas dan taksiran bawah itu wajib. Taksiran atas berarti harus dibulatkan ke atas meskipun angkanya di bawah 5. Sedangkan kalau pembulatan ke bawah harus dibulatkan ke bawah meskipun angkanya di atas 5. Jadi kita tidak mengacu pada aturan pembulatan, tapi di taksiran terbaik ini kita wajib sesuai dengan aturan pembulatan. Maksudnya aturan pembulatan itu yang telah kita pelajari di awal tadi. Apabila angka di bawah 5 dibulatkan ke bawah, apabila angka di atas atau sama dengan 5, lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contoh, taksirlah hasil dari 6,2 dikali 3,8. 6,2 dibulatkan menjadi 6 karena 2 ini kurang dari 5. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi 6. 3,8 dibulatkan menjadi 4. Kenapa? Karena 8 ini lebih dari 5. Aturan pembulatan apabila angka lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi 3 ke atas, yaitu 4. Atasnya 3 ada 4. Seperti itu. Jadi 6,2 dikali 3,8 itu kira-kira sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian contoh kedua, taksirlah hasil dari 8 1/2 dikurangi 4 1/4. 8 1/2 itu apabila dibulatkan menjadi 9. Kenapa? Ini 8 1/2 itu kalau kita buat desimal menjadi 8,5. Atau kalau kita mau langsung kita lihat 2 penyebutnya. Setengah dari 2 itu adalah 1. Kita lihat pembilangnya 1. Oh, ternyata sama dengan setengahnya. Berarti kita bulatkan ke atas. Bilangan aslinya 8.
Nah, pecahannya kita bulatkan jadi 1, berarti 8 tambah 1 ketemu 9. Ya, 8 tambah 1 ketemu 9. Seperti itu. Udah. Lanjut. Yang 4 1/4 itu kita bulatkan jadi 4. Kenapa? Kalau kita buat desimalnya jadi 4,25. 25 itu kurang dari 50. Jadi pembulatannya ke bawah. Makanya cuma tinggal angka 4. Atau dilihat 1/4 penyebutnya adalah 4. Setengah dari 4 itu adalah 2. Pembilangnya 1. 1 itu kurang dari 2. Berarti pembulatannya ke bawah. Atau ini pecahannya kita anggap hilang, tinggal angka asli 4. Seperti itu. Jadi 8 1/2 dikurangi 4 1/4 itu kira-kira sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, untuk penaksiran ini anak-anak harus jeli apakah itu harus ditaksir ke atas atau ke bawah, atau harus menggunakan taksiran terbaik. Oke, itu tadi anak-anak penjelasan mengenai pembulatan bilangan dan menaksir operasi bilangan. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.